Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran apa ini anak-anak? Ayo, tepat sekali. Pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk saudara Musin silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Oh ya, hari ini masuk semua kan? Bagus sekali. Oke, begini anak-anak, Bapak akan sampaikan penilaian Bapak terhadap kalian dari 3 aspek. Jadi yang pertama, Bapak akan menilai dari aspek sikap. Bapak nilai dari awal pembelajaran nanti sampai akhir pembelajaran Bapak nilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti di akhir sesi Bapak akan memberikan sebuah soal untuk kalian dikerjakan. Nanti dikumpulkan Bapak, akan Bapak nilai. Dan yang ketiga, keterampilan akan Bapak nilai nanti saat kalian diskusi dan saat kalian maju ke depan atau perform di depan di hadapan teman kalian. Itu yang 3 aspek yang akan Bapak nilai. Jadi Bapak harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, oke? Sebelumnya akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi kopling dan kelengkapannya. Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kopling dan kendaraan. Peserta didik dapat memahami komponen-komponen kopling, dan peserta didik dapat mendeskripsikan cara kerja sistem kopling. Perhatian anak-anak, bagus. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, ini Bapak ada sedikit gambaran untuk kalian. Ada yang tahu gambar apa ini? Ayo. Ya, mobil tepat sekali. Tetapi asing kan? Ya, karena ini tidak seperti mobil-mobil di pasaran seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Ini adalah sebuah mobil merupakan karya anak bangsa atau buatan dalam negeri. Luar biasa sekali bukan? Sangat luar biasa. Mengingat teknologi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, khususnya teknologi di bidang otomotif semakin maju, semakin meningkat. Nah, bagaimana cara kita mengikutinya, kemudian cara kita ada di dalamnya, berpartisipasi dalam hal tersebut. Bagaimana? Caranya adalah dengan ilmu dan pengalaman. Nah, ini kalian ini sedang mencari ilmu dan juga mencari pengalaman. Untuk itu, anak-anak carilah, tutuplah ilmu sebaik mungkin dan perbanyaklah kalian untuk mendapatkan pengalaman. Artinya di sini kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak kalian dapat sukses dan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Seperti itu anak-anak. Seperti ini gambar mobil ini. Ini merupakan mobil. Di atas ini ada mobil Selo karya anak bangsa, kemudian ada mobil karya anak perguruan tinggi, kemudian karya SMK, dan juga masih banyak lagi anak-anak. Indonesia itu sebelumnya sangat kaya sekali akan potensinya, khususnya ini di bidang otomotif. Banyak sekali karya anak bangsa yang tidak dapat diremehkan, masih banyak lagi. Jadi Bapak harap
kalian bisa termotivasi dari apa yang Bapak tampilkan tadi. Kalian dapat lebih giat dalam belajar, tidak malas-malasan, selalu semangat dalam belajar. Seperti itu anak-anak. Seperti kalian untuk mencapai sebuah kesuksesan, kalian akan menjumpai banyak tantangan dan hambatan. Tapi Bapak yakin kalian pasti bisa untuk apa? Untuk berhasil. Kalian ini masih muda, masih banyak potensi yang perlu kalian gali. Kalian pokoknya carilah ilmu itu, cari terus, kemudian galilah ilmu itu, dan jangan lupa kalian juga harus menambah pengalaman kalian dalam hal apapun, dalam belajar, dalam praktik, dalam hal apapun. Dan semoga kalian dapat menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini, menjadi anak negeri yang baik, menjadi penerus yang baik untuk melanjutkan khususnya kalian pada teknologi bidang otomotif. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai masih sama sistem penggerak. Seperti pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui apa saja sih di dalam sistem penggerak itu. Ayo, siapa yang tahu? Yang di depan mungkin, yang di belakang. Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak, sistem penggerak itu ada beberapa. Nah, Bapak sebutkan saja. Yang pertama ada kopling, yang kedua ada transmisi, yang ketiga ada propeller, yang keempat ada gardan, dan akan diteruskan ke roda-roda. Nah, itu merupakan komponen dari suatu sistem penggerak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem kopling. Ada yang tahu anak-anak sistem kopling itu apa sih? Coba siapa yang berani untuk berpendapat? Ayo, jangan malu-malu. Komponen pada kendaraan, ya, jawabannya tepat. Jadi anak-anak, sebelum kita memperdalam lagi mengenai sistem kopling, kita harus mengetahui dulu sistem kopling itu terletak di mana sih? Ayo, ada yang tahu? Kalau tidak, Bapak tampilkan dulu slide-nya ini. Jadi di mana anak-anak? Belakang mesin. Ya, tepat, jawaban yang tepat. Ada lagi? Yang di depan, di tengah-tengah. Oh ya, itu juga jawaban yang tepat. Nah, jadi anak-anak, letak dari sebuah sistem kopling ini berada antara mesin dan sebuah transmisi. Nah, artinya apa? Terletak di antara dua komponen tersebut anak-anak. Nah, kenapa diletakkan di tengah komponen tersebut? Anda tahu? Ya, jadi itu merupakan nanti kita mengetahui fungsinya. Jadi apakah fungsi sebuah kopling, sistem kopling tersebut diletakkan di antara mesin dan sebuah transmisi? Ada yang tahu enggak fungsi sistem kopling itu apa sih? Kenapa diletakkan di tengah antara sebuah mesin dan transmisi? Ayo, silakan untuk menjawabnya. Sebagai apa? Ya, bagus, jawabannya bagus. Yang lainnya mungkin? Ya, jadi anak-anak, sebuah sistem kopling ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dari sebuah mesin dan sebuah transmisi. Berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan.
fungsi utamanya adalah seperti itu anak-anak. Nah, terus jenis-jenis kopling itu ada berapa sih? Jadi anak-anak, secara umum jenis kopling itu ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan jeriji. Bisa dilihat pada gambar ini, menggunakan gigi. Ini biasa diaplikasikan pada gigi sinkronis pada sebuah transmisi. Berarti anak-anak, pada sebuah transmisi. Yang kedua, bisa dilihat itu adalah merupakan jenis kopling geser, yaitu cara kerjanya untuk menggerakkan dari penggerak yang digerakkan itu hanya dengan gesekan. Nah, ini yang sering digunakan pada mobil sekarang, mobil transmisi manual. Kemudian yang ketiga ada kopling hidrolis. Bisa dilihat pada gambar itu jadi antara penggerak dan yang digerakkan itu menggunakan perantara sebuah fluida atau cairan secara hidrolis. Nah, itu biasa diaplikasikan pada sebuah mobil sebuah mobil matic. Apakah kalian sudah paham mengenai 3 jenis kopling? Oke, bagus sekali. Kemudian setelah kita mengetahui jenisnya lagi, kita harus mengetahui bagaimana sih mengontrol sebuah kopling tersebut. Nah, ini terkait dengan sistem kontrol dan cara pengoperasiannya. Jadi umumnya anak-anak, ada yang tahu nggak mekanisme penggerak sebuah sistem kopling? Bagaimana sistem kopling itu bekerja? Ada yang tahu? Bagaimana? Dengan cara diinjak. Ya, jawaban yang bagus. Ada yang lainnya mungkin? Tidak ada. Kalau begitu, coba anak-anak lihat gambar di sini. Yang pertama ada sistem pengontrol kopling secara mekanis. Kenapa dinamakan mekanis? Karena dalam pengontrolan kopling dalam fungsinya untuk membuka dan memutuskan itu dengan perantara sebuah kabel dari pedal kopling menuju komponen untuk membebaskan tersebut masing-masing mekanis menggunakan kabel. Ini biasa digunakan pada mobil-mobil yang lama tahun 2000-an. Mengerti anak-anak? Oke. Setelah itu yang kedua ada apa? Kopling pengontrolan secara hidrolis. Jadi pada sistem kopling ini ditambahkan sebuah komponen yang bernama master cylinder yang berfungsi untuk mentransfer gaya dari pedal kopling menuju komponen untuk membebaskan kopling tersebut dengan sebuah cairan. Alhasil, saat kita menekan pedal kopling tersebut, maka akan apa? Lebih lembut lagi. Biasanya diterapkan pada mobil apa? Anak-anak, pada mobil yang sekarang ini keluaran terbaru itu sudah menggunakan kopling jenis hidrolis. Perlu kalian ingat ada 2 itu, mekanis dan hidrolis. Oke, mengerti ya anak? Bagus sekali. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengontrolannya, kita juga harus mengetahui mengenai komponen-komponen kopling itu. Ada yang tahu tidak komponen kopling itu apa saja? Ayo sebutkan. Tidak usah malu-malu, ayo. Kampas kopling. Oh iya, jawaban yang bagus. Ada yang lain lagi mungkin? Ayo. Tidak ada. Oke. Jadi anak-anak, umumnya sebuah komponen kopling, nah yang kita bahas ini adalah kopling manual dengan transmisi manual. Mempunyai komponen yang pertama,
kita dimulai dari pedal kopling, kemudian kabel kopling itu kalau menggunakan mekanis, kalau hidrolis menggunakan sebuah pipa dan master silinder. Kemudian ada release valve, release bearing, diafragma spring, kemudian pressure plate, lattice atau canvas kopling itu sendiri. Nah, itu komponennya sebuah sistem kopling pada mobil bertransmisi manual. Oke, mengerti anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai sistem kopling? Silakan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan yang depan atau yang belakang mungkin bisa bertanya. Oh ya, silakan yang depan. Apa? Bapak maju saja. Bagaimana? Apa? Prinsip kerja sistem kopling. Oke, pertanyaan sangat bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo. Yang belakang mungkin, ayo. Apa? Bagaimana? Oh, kerusakan apa saja yang biasa terjadi pada sistem kopling? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin dari pertanyaan tadi, anak-anak ada yang bisa menjawabnya lagi mungkin? Bagaimana? Oh, jawaban yang bagus. Jadi anak-anak, dari kedua pertanyaan tadi akan Bapak jadikan bahan diskusi untuk kalian. Nanti kalian bisa berdiskusi seperti apa yang kalian tanyakan tadi. Jadi tadi ada dua pertanyaan, kalian bisa berdiskusi mengenai dua hal tadi. Kalian bisa menambah referensi kalian melalui buku manual yang sudah Bapak sediakan untuk kalian. Yang kedua, kalian bisa menggunakan internet. Kalian bisa browsing di internet. Tapi ingat, hanya browsing saja ya. Tidak boleh kalian mainan yang lain lagi, hanya browsing saja. Artinya anak bagus. Jadi untuk pembagian kelompoknya bagaimana nih? Mau Bapak acak atau urut absen? Apa? Urut absen? Ada yang ini enggak kalau urut absen? Atau Bapak acak saja? Ayo, bagaimana? Oke, diacak, bagus. Oke, baik. Jadi anak-anak, nanti kalian berhitung saja karena kalian berjumlah 10 mahasiswa, akan Bapak bagi menjadi dua kelompok. Silakan mulai dari kanan, silakan berhitung 1, 2, 1, 2. Nanti yang mendapatkan angka 1 bisa bergabung dengan kelompok 1, yang mendapatkan angka 2 bisa bergabung dengan kelompok 2. Oke, mengerti anak-anak? Selamat mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan atau apa, bisa tanyakan ke Bapak. Mengerti? Baik, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, waktu sudah 10 menit. Sudah selesai semua kan? Bagus. Ayo silahkan dari kelompok 2 terlebih dahulu atau kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan maju. Perwakilan saja, ayo. Tidak usah malu-malu. Dari kelompok 1 dulu. Bagus. Ayo silahkan kepada kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan baik. Nanti di akhir kalian diskusi akan Bapak tambahkan materi mengenai sistem kopling pada permasalahan yang tadi, bahan diskusi kalian. Oke, silakan kelompok 2 bisa maju perwakilan saja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasi yang sangat bagus. Jadi anak-anak, dari bahan diskusi kalian tadi mengenai prinsip kerja sistem kopling dan komponen apa saja yang mengalami kerusakan akan Bapak tambahkan. Pertama, prinsip kerja sebuah sistem kopling mempunyai 2 prinsip. Yang pertama, saat kopling tersebut berhubungan dan saat kopling tersebut dibebaskan. Dari mana? Dari mesin dan transmisi. Berhubungan dari mesin ke transmisi. Ada 2 prinsip. Penjelasannya, saat kopling berhubungan artinya apa? Putaran dari mesin dapat diteruskan ke sebuah transmisi. Itu prinsip yang pertama. Artinya apa? Tidak ada pembebasan sebuah sistem kopling sehingga kopling tersebut dapat bebas dan tidak dapat berputar ke output. Begitu anak-anak, prinsip yang pertama. Yang kedua, saat pedal kopling ditekan. Artinya apa? Saat pedal kopling ditekan, maka kabel kopling akan menarik release valve. Bisa dilihat ada gambar ini. Menarik release valve, kemudian release valve berhubungan dengan release steering untuk menekan diafragma spring. Ingat ya, diafragma spring. Kemudian mengakibatkan apa? Pressure plate yang di depannya kampas kopling ini akan terbebas bergerak kemana? Bergerak maju, sehingga kopling dapat terbebas dari sebuah transmisi. Seperti itu anak-anak, terbebas dari sebuah transmisi dan putaran mesin. Mengerti anak-anak? Yang perlu kalian ingat 2 prinsip itu, saat kopling berhubungan dan tidak berhubungan. Saat berhubungan artinya kalian tidak menginjak pedal kopling, dan saat tidak berhubungan artinya kalian sedang menekan sebuah pedal kopling pada suatu kendaraan. Oke, mengerti anak-anak? Bagus sekali. Kemudian mengenai kerusakan apa saja yang sering terjadi pada sebuah sistem kopling, seperti yang kalian diskusikan tadi mengenai kampas kopling aus. Nah, itu bagus sekali. Nah, yang sering terjadi pada sebuah sistem kopling kerusakannya adalah itu tadi, kampas kopling atau nama lainnya disebut klatis itu sudah aus, kemudian ada release steering. Nah, itu pada sebuah release steering kan berputar. Nah, itu sudah berisik saat kita putar. Itu yang sering terjadi pada sebuah komponen sistem kopling. Dan semua itu tergantung bagaimana kita cara pengoperasiannya dan merawat sebuah sistem kopling. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, mengerti anak-anak? Oke. Jadi kalian di sini sudah memahami semua kan? Bagus. Nanti kalau Bapak tes kalian bisa semua. Oke anak-anak? Oke, bagus sekali. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, mungkin ada yang mau menyimpulkan salah satu dari kalian. Ayo, silakan kalian untuk bisa menyimpulkan salah satu saja. Silakan maju ke depan. Ya, Muhsin, silakan maju.
Oh, baik sekali. Beri tepuk tangan. Oke anak-anak, jadi di akhir sesi ini Bapak akan memberikan kalian sebuah soal. Nanti Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kumpulkan ke Bapak soalnya ini. Bisa dilihat di sini. Silakan kalian mengerjakan. Kalau sudah selesai, nanti tinggal kumpulkan ke Bapak. Oke, mengerti anak-anak? Bagus. Karena waktu sudah menunjukkan waktu 5 menit, silakan kalian bisa mengumpulkan ke Bapak. Ayo, silakan ayo. Pasti kalian bisa semua karena kalian sudah memahaminya. Oke, terima kasih. Ini nanti akan Bapak koreksi. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan ya. Jadi anak-anak, Bapak akan sedikit memberikan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengetahui mengenai prinsip sebuah sistem kopling, kemudian memahami mengenai pengontrolannya, jenis-jenis kopling, kemudian kerusakan apa saja. Nah, itu merupakan dasar untuk kalian nanti melanjutkan materi ke pembelajaran memperbaiki sebuah sistem kopling. Jadi tadi setelah kalian diskusi kemudian maju ke depan, nah itu merupakan pembelajaran untuk kalian. Kalian menambah referensi, kemudian pendapat dari kelompok lain. Nah itu kalian bisa menambah keterampilan kalian, dapat menambah keterampilan kalian dalam menjelaskan sebuah jawaban. Nah, seperti itu. Presentasi kalian cukup bagus sekali, dan diskusi kalian juga menarik. Yang perlu kalian tingkatkan lagi adalah bagaimana kalian untuk presentasi di depan dengan baik, dengan intonasi yang jelas, suara yang jelas, agar teman-teman kalian mengerti. Nah, seperti itu. Kemudian Pak harap nanti setelah kalian belajar mengenai sistem kopling, kalian dapat belajar lagi di rumah, mencari referensi lain mengenai sistem kopling pada semua kendaraan, khususnya kendaraan mobil. Maksudnya anak-anak, oke, kalian bisa mencari referensi melalui internet, YouTube, banyak sekali. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan soal tugas untuk kalian kumpulkan di minggu depan. Tugasnya sangat gampang. Silahkan kalian cari referensi mengenai jenis-jenis kopling yang biasa digunakan pada sebuah kendaraan, khususnya mobil. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya, kalian cari minggu depan dikumpulkan. Dan anak-anak, pada minggu depan harus kalian catat dulu ya, kita akan pelajari mengenai perbaikan sistem kopling. Kalian juga bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Semoga kalian sukses dalam pembelajaran. Seperti itu. Ingat, pada minggu depan ada tugas, harus dikumpulkan dulu untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya mengenai perbaikan sistem kopling. Oke anak-anak, Bapak kira sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran dari Bapak mengenai sistem kopling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.